Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap pekerja yang ada. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi yaitu 1. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin kebutuhan dan kesehatan bagi jasmani dan maupun rohani bagi tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara, khususnya Indonesia. 2. Yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada K3 pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. 3. Yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001/2007. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan para pekerjaan maupun yang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan resiko yang menimbulkan kerugian yang bersifat akut. Nah, sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan resiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Nah, keselamatan berdampak yang langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu dampaknya tidak terlihat langsung atau lebih butuh waktu dan kesabaran besaran bahaya yang terjadi. Nah, keselamatan itu bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Sedangkan kesehatan itu bisa diantisipasi biar nggak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi sistem manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. SMK 3 PP Nomor 50 Tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu, perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam penyusunan rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3, dan wakil pekerja dan pihak lain yang terkait. PP Nomor 50 Tahun 2012. Perbandingannya dengan OHSAS 18001/2007. Dalam PP Nomor 50 Tahun 2012, penetapan kebijakan K3, ada perencanaan penetapan K3, ada penerapan K3, pengukuran keselamatan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan. Sedangkan dalam OHSAS 18001/2007 plannya kebijakan K3 perencanaan, DO-nya implementasi dan operasi, ceknya pemeriksaan, actionnya yaitu tinjauan manajemen, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu OHS 18001/2007 dan perbandingan dengan SKS MK3 PP 50 Tahun 2012.
Dalam penerapannya, kalau di OHS AS 18.000 2007 itu penerapannya bersifat operasional, sedangkan di SMK 3 PP 50 tahun 2012 perencanaannya bersifat wajib dan perusahaan tertentu yang memenuhi syarat. Di OHS AS 18.001 2007 dokumen ajuan sistem manajemen K3 yang dipubliskan pertama kali oleh Berilah Standar Institute atau BSI. Sedangkan di SMK 3 PP 50 tahun 2012 dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, dalam OHS AS 18.001 2007 berlaku secara internasional, sedangkan SMK 3 PP 50 2012 berlaku itu secara nasional, yaitu dalam wilayah bukan Indonesia saja. Dalam OHS 18.001 2007 sertifikat pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan. Sedangkan SMK 3 PP 50 2012 sertifikatnya itu pengajuannya diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, dalam OHS AS 18.001 2007 itu sertifikat akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang lolos audit sertifikat. Nah, sedangkan dalam SMK 3 PP 50 tahun 2012 selain sertifikat, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan banden K3 atau emas atau perak. Nah, dalam OHS AS 18.001 2007 tidak ada ketentuan sanksi jika tidak menerapkan standar ini. Nah, sedangkan dalam SMK 3 PP 50 tahun 2012 ada pemberian sanksi jika tidak menerapkan standar ini. Selanjutnya yaitu mengenai SO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja K3 atau OH dan S yang menjadi pengganti standar OHS AS 18.001. Lalu apa perbedaannya di antara keduanya? Yaitu SO atau ISO 45001 dirancang oleh Komite Proyek ISO dan telah dipublish pada bulan Maret lalu di tahun 2018. Beberapa organisasi yang menggunakan OHS AS 18.001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3. Kesinambungan mengintegrasikan dalam sistem operasi organisasi. Dalam ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian mendorong TOP manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3. ISO 45001 berfokus pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya sebagaimana dipersyaratkan dalam OHS AS 18.001. ISO 45001 mempersyaratkan organisasi untuk memperhitungkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola risikonya. Dalam ISO 45001 beberapa konsep dasar yang berubah seperti risiko, pekerja, tempat kerja. Ada juga istilah definisi baru seperti mentoring, pengukuran, efektivitas kinerja, dan proses K3. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan yaitu meliputi pertama, tidak melibatkan tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Yang kedua yaitu lemahnya pengawasan terhadap K3.
Yang ketiga yaitu kurang memadainya kualitas dan kuantitas, ketersediaan peralatan perlindungan diri. Dan yang terakhir yaitu mengenai kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Sekian penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.